membahas tayamum. Kemarin sudah menjelaskan sebab-sebab tayamum. Sekarang kita memasuki syarat-syaratnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat sah tayamum itu ada 10. Kemarin sebab tayamum ada 3. Secara umum tidak mendapatkan air. Jadi syarat tayamum, sebab tayamum saya ulas. Sebab orang diperbolehkan tayamum itu dalam Syafi'ah ada 3. Tapi kalau kita simpulkan ada 1. Sebab orang diperbolehkannya tayamum itu ada 1, yaitu tidak mendapatkan air. Tidak ada air untuk berwudu atau tidak ada air untuk melakukan mandi. Dan tidak adanya air itu ada 2. Yang pertama, real, bisa secara nyata, memang benar-benar tidak ada air di sekitar kita. Di lingkungan kita tidak ada air. Jarak tertentu tidak ada air, kita tidak bisa mendapatkan air atau mandi. Yang kedua, ada air tapi dihukumi secara syar'an, secara syariat tidak ada air, yaitu bagi orang-orang yang dilarang menyentuh air karena sakit, atau ada air tapi dibutuhkan sesuatu yang lebih penting, yaitu untuk minum. Hanya wajah dimuliakan. Berarti ada 2. Ada 1, yaitu tidak ada air. Yang pertama, tidak ada air secara real, secara hisab, secara fakta, secara lahirnya tidak ada air sama sekali. Yang kedua, tidak ada air tapi secara syar'an. Ada air tapi agama melarang kita menggunakan air itu untuk berwudu atau untuk mandi karena ada suatu hal. Bisa sebab sakit, bisa sebab karena dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, yaitu untuk minum. Itu sebabnya tayamum. Kemudian syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Syarat sahnya tayamum ada 10. Agar tayamum setelah kita diperbolehkan mengganti wudu atau mandi dengan tayamum, agar tayamum kita itu sah, itu harus memenuhi 10 syarat. Yang pertama, ayyakuna majrobin. Yang pertama, tayamum itu harus dilakukan menggunakan debu. Alatnya adalah debu. Material yang digunakan bertayamum itu harus debu. Yang kedua, waqiyakuna tohiron. Yang kedua, debunya harus debu yang suci. Debu yang suci, bagaimana mengetahuinya? Ya kita lihat saja. Kira-kira kita gunakan mata kita dan pikiran kita untuk melihat dan menilai ini debu suci atau tidak. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Syarat yang ketiga, debu yang digunakan untuk bertayamum bukan debu yang musta'mal. Debu yang musta'mal ini debu yang bagaimana? Debu yang musta'mal itu adalah debu yang sudah digunakan untuk bertayamum. Misal, debu yang jatuh dari muka, dari tangan ketika mengusap muka atau tangan. Artinya debu yang sudah digunakan untuk bertayamum itu adalah debu musta'mal. Debu yang jatuh dari muka atau debu yang jatuh dari tangan setelah bertayamum.
digunakan untuk bertayamum tidak tercampur tepung dan selain tepung, misal tepung terigu, tepung tapioka dan bahan-bahan yang lain. Harus benar-benar betul, harus murni debu. Itu syarat yang keempat. Tidak boleh dicampuri dengan misal tepung, sesuatu yang sama dengan tepung. Misal permukaan genteng atau bata itu juga tidak boleh. Wa ayyaksidaru. Syarat yang kelima adalah kita harus ada niat mengambil debu. Wa ayyaksidaru, kita harus menyengaja mengambil debu. Dalam artian ketika kita memasukkan tangan, ketika kita mengambil debu, ada niat. Karena apa? Debu itu sangat mudah kita dapatkan. Pegang apa-apa kadang-kadang di tangan juga ada. Nah, ini harus dari awal mengambil debu sampai mengucapkan kepada kita, itu harus ada tujuan untuk bertayamum. Ada tujuan mengambil debu untuk bertayamum. Itu pasti. Wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi. Syarat yang keenam adalah mengusap muka dan kedua tangan. Mengusap muka dan kedua tangan. Syarat yang keenam. Mengusapnya jidor bata ini dengan dua kali pengambilan debu. Syaratnya harus 2 kali dalam mengambil debu untuk bertayamum. Pertama untuk mengusap muka, yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Ayyazila an-najasata awalan. Syarat yang ketujuh adalah menghilangkan terlebih dahulu najis di dalam anggota tubuh kita. Kalau bertayamum itu harus sudah steril daripada najis. Anggota tubuh kita harus sudah bersih najis. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu boleh wudu dulu baru menghilangkan najis dari anggota tubuh. Tapi kalau bertayamum itu harus dibersihkan dulu najis di anggota tubuh kita baru bertayamum. Wa ayyajtahida fil kiblati qablahu. Yang kedelapan, kita sebelum bertayamum, ketika tayamumnya untuk sholat, terlebih dahulu sebelum bertayamum kita mencari arah kiblat. Ini bagi orang yang di perjalanan, biasanya kan kita bingung arah kiblat, bukan di lingkungan kita biasanya kita bingung ketika kita di perjalanan sebagai musafir, tidak ada air, kemudian kita bertayamum. Sebelum bertayamum kita harus mencari tahu dulu arah kiblat ketika bertayamumnya sholat. Tetapi ini syarat yang kedelapan ini adalah pendapat yang lemah. Tapi nggak apa-apa. Kita lakukan itu lebih baik. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ini adalah pendapat yang lemah yang dikemukakan oleh pengarang kitab Syafi'iyah. Kemudian wa ayyakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Syarat yang kesembilan, ketika tayamum itu digunakan untuk sholat, syaratnya harus melakukan tayamum tersebut setelah masuk waktunya sholat. Tayamum, misal kita merawat keluarga atau kita sendiri dalam keadaan sakit, tidak boleh dianjurkan oleh dokter tidak
sekali yang sudah digunakan untuk sholat asar kita gunakan untuk sholat maghrib juga karena batal, itu tidak boleh. Terus satu tayamum adalah satu sholat fardu yang dikerjakan. Mau melakukan sholat fardu lagi, tayamum lagi. Tapi boleh satu tayamum untuk satu fardu dan sunat-sunat yang lain. Tayamum sekali boleh untuk satu sholat fardu semisal asar, habis itu membaca Al-Quran boleh, atau habis itu melakukan sholat-sholat sunnah itu juga boleh. Pula ke-10 daripada syarat sah melakukan tayamum. Simpelnya tayamum itu harus menggunakan debu, kemudian mengusap wajah dan tangan, kemudian setelah masuk waktu dalam melakukan tayamum, dan satu tayamum untuk satu fardu. Tapi boleh untuk sunah-sunah yang lain. 1000 sunah dilakukan dengan tayamum itu boleh. Tapi kalau fardu, satu tayamum untuk satu fardu. Terima kasih, itu kajiannya. Monggo Umi, kita mawon menawa dari takdir seputar permasalahan sholat, suci bertayamum atau permasalahan yang lain. Monggo Umi dibuka. Ayo buka mic siapa yang mau bertanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tayamum. Bila mana kita dalam perjalanan, kita kan kalau di luar negeri lewat pesawat ya, Tad. Lewat pesawat kan berjam-jam, apalagi kalau di Arab Saudi gitu. Nah, bagaimana itu kalau bertayamumnya? Lewat jendela atau lewat jok-jok atau lewat apa di situ? Benda-benda di sampingnya atau gimana? Ya, terima kasih Umi. Nah, kita perjalanan udara ini pasti ketika jaraknya jauh, ketika kita terbang di tengah perjalanan yang udara, kita akan melewati waktu-waktu sholat, dan tentunya kita masih berkewajiban untuk melakukan sholat, dan tentunya di sana diperintahkan bersucinya adalah dengan tayamum. Ini praktek yang ada dari biasanya kisah cerita dari jamaah haji, dari para jamaah haji. Ini bersucinya memang dengan bertayamum, dan mengambil debunya itu mengambil di jok, kemudian di kaca seperti itu Umi. Walaupun mereka itu, menurut mereka itu seolah tidak ada debu, tidak ada debunya, bersih, tidak ada debunya. Tapi seperti ini ya Mi, seperti ini. Debu itu bahasa debu kalau kita bersucinya dalam keadaan bertayamumnya dalam keadaan biasa, misal kita mengambil debu kemudian kita masukkan ke tampah untuk bertayamum atau ke wadah apa untuk bertayamum, itu juga ternyata sunahnya itu kita menipiskan debu yang tersentuh di tangan, kita lipatkan, kita adukan satu tangan yang kanan dan yang kiri, kita adukan biar pada jatuh, biar kita tidak cemong, bahasanya biar kita tidak cemong, istilahnya menipiskan debu. Berarti yang lebih baik ada
kasarnya debu, jangan terlalu banyak debu. Itu yang lebih baik karena disunahkan untuk menipiskan. Itu satu. Yang kedua, sekarang di ruangan seperti apapun yang dia, di ruangan serapat apapun, kayaknya tidak bisa lepas dari yang namanya debu. Ruangan yang tertutup, ketika itu ruangan, satu hari saja sudah sangat nampak debu itu banyak sekali. Itu banyak. Seperti di masjid, pagi dipel ya, siang saja itu debu sudah banyak. Jadi jawaban saya, dan itu sudah diamalkan, biasanya yang memperhatikan permasalahan ibadah adalah orang yang dalam perjalanan haji. Haji itu tayamumnya mengambil debu di sofa, di jok, kemudian di jendela, begitu caranya. Menurut saya pribadi, karena saya belum mengalami, walaupun yang meragukan adanya debu, karena biasa melihat debu yang sangat tebal di rumahnya, ketika di pesawat itu kan tidak mungkin sebentar di rumah. Tapi menurut saya ada debu di sana, tetap ada debu. Tapi ya, jazakallah khair. Karena saya udah mengalami dua-duanya, Tad. Pertama, waktu almarhum Mbah Yai Masum, kamu masih kecil ya, Mbah Yai Masum waktu sakit, beliau kan sering ditayamumi sama Mas Amir. Jadi saya lihat pakai nampan, waktu itu masih gadis, pakai nampan. Ya itu kayak itu tadi di ayak yang paling lembut gitu ya, kan ngambil debu di ayak paling lembut, terus ditipis-tipiskan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus kedua kalinya saya sering lakuin kalau di perjalanan di pesawat, pakai ditempelin ke ke jok depannya gitu loh. Kadang-kadang posisi duduk kita kan kadang-kadang di tengah, nggak mesti dekat jendela gitu. Jadi ambil di jok tersebut. Syukron jazakumullah khair. Terima kasih. Terima kasih juga Umi. Ayo yang lain silahkan. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ya seputar apa saja yang mau tanya tentang ibadah. Debunya itu masuk ke sela-sela jari. Kita tekankan, tempelkan dan tekankan dulu seperti itu. Kita tekan, kita angkat tangan kita, kemudian kita adukan tangan yang kanan dan yang kiri, kita antem-antemkan. Agar debunya itu menipis. Tepuk-tepuk. Setelah itu kita mengusap wajah, mengusap muka, mulai dari ujung tempat keluarnya rambut, tempat keluarnya rambut, kita kemudian tarik ke bawah seperti berwudu kali saja. Tapi itu lebih baik kalau belum yakin 2 kali. Kalau belum yakin juga 3 kali. Belum mantap sudah merata di seluruh muka, itu usap-usapkan. Tapi gunanya sekali saja. Nah, bertayamum gunanya sekali-sekali. Kita taruh jari-jari kita di tempat tubuhnya rambut, kemudian kita tarik ke bawah. Dengan rasa yang kuat bahwa kita sudah rata mengusap seluruh muka. Nah itu tadi yang pertama. Yang kedua kita ambil debu lagi, bro, tempelkan kedua tangan kita, telapak tangan kita ke nampan atau ke tanah langsung yang berdebu atau ke batu. Itu tempelnya bolak-balik ya Pak Ustadz? Gimana? Tempel tangan, telapak tangannya itu bolak-balik ya Pak Ustadz? Sekali aja. Dengan di tenep seperti
itu. Kemudian kita lipatkan, kita adukan tangan kanan dan kiri biar debunya tipis, biar terlalu kotor. Walaupun debu menyucikan, tapi kan tetap debu itu adalah kotor. Kan? Kemudian kita mengusap kedua tangan. Pertama yang diusap adalah tangan yang kanan dulu. Berarti dengan tangan yang kiri kita mengusap tangan yang kanan. Caranya kita taruh telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan yang kiri. Ya, kita taruh. Ini mestinya pakai video ini. Iya, buka ke Pak Ustadz videonya, Pak Ustadz. Ya, tapi saya malu. Dia di kamar. Video. Di mana? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Di dalam masjid, Mbak Usni. Dalam masjid. Buatan apa, Pak? Jadi seperti ini tangan yang kanan. Tangan yang kanan, ini tangan yang kiri. Nanti kita mengambil debu seperti ini, megang. Mengambil debu, misal ini di nampak atau di seperti ini. Kemudian kita tipiskan seperti ini. Tipiskan biar nggak terlalu banyak debunya. Setelah itu kita mengusap muka. Saya ulangi dari muka ya. Nah, seperti ini. Ini tempelkan di sini. Seperti ini. Tempelkan kemudian kita tarik ke bawah. Ibu jari ke bawah Dagu. Ke dagu. banyak. Dagu. Berarti kayak ditarik gitu ya, Pak? Ya, tarik ke bawah seperti ini. Sambil niat ingsun tayamum krono amri wenangan nglakoni sholat. Saya niat bertayamum seperti itu saja. Nah, itu usapan yang pertama. Kemudian kita bersihkan, usap-usap, kita ambil lagi debu, ambil lagi untuk mengusap kedua tangan. Kemudian kita tipiskan lagi. Dan kita pertama yang diusap adalah tangan yang kanan. Ini tangan yang kanan taruh di atas telapak tangan yang kiri seperti ini. Ini apa? Jangan sampai seperti ini, naruhnya jangan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, seperti ini. Nggak jelas. Jangan kelihatan. Ujung jari ini jangan kelihatan. Harus di posisi jari tengah. Ujung jari kanan ada di jari tengah tangan yang kiri seperti ini. Nggak boleh kelihatan seperti ini. Nanti nggak terusap. Ya nggak usah seperti ini di tengah jari tengah. Dan kita seperti ini kita tarik ke bawah seperti ini sampai ke siku kita putar. Nah, kita bagian atas. Nah, seperti ini. Jempol bertemu dengan jempol. Nah, ini kan tadi belum digunakan untuk mengusap. Kan seperti ini tadi ya. Iya, Pak. Ini belum digunakan untuk mengusap. Nah, kita gunakan untuk mengusap tangan yang kiri. Seperti ini juga. Ini jangan seperti ini. Ini jangan kelihatan, jangan nongol. Nah, seperti ini. Ya, terusap. Jari-jari. Ini bagian ini bagian jari-jari untuk mengusap bagian bawah. Nanti telapak yang ini untuk yang atas yang kembali seperti ini. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Ini seperti ini kita tarik dengan
jari bagian bawah tangan ini dengan jari-jari tarik. Ini nggak kelihatan kan? Ini kan tolong kita tarik ke bawah ini sampai ke siku. Kita putar bagian yang atas, lengan tangan yang atas dengan telapak tangan kita. Dengan telapak tangan. Kembali yang mengusap adalah telapak tangan bukan jari-jari. Jempol bertemu dengan jempol. Ya. Setelah itu kita tinggal ini seperti ini kan belum terusap bagian sela-sela jari seperti ini. Ya semuanya terusap. Selesai. Berarti kakinya nggak usah ya, Ustaz? Nggak usah tak Iya, ini. enggak. Oh, iya. Yang diusap cuma muka, kaki, tangan sekali-sekali. Nah, seperti itu saja. Saya Kita juga tidak. untuk wudhu, pengganti wudhu atau pengganti mandi sama aja seperti itu. Untuk mandi besar sama aja seperti itu. Tidak perlu seperti apa ayam itu seperti ini dikepung untuk guling-guling. Sekali-sekali ya, Pak, tangan kanan sama tangan kiri sekali-sekali. Ya, coba sesekali praktek biar nanti pas membutuhkan bausmi itu tidak canggung. Ingat, kalau pernah itu ingat terus. Jadi seperti itu. Nanti prakteknya sama saya, Mas. Prakteknya sama Uli. Nanti praktek, Pak. Kasih ke Umi bener apa enggak? Iya, praktek sama Umi. Soalnya ilmu itu Imam siapa? Salah satu ulama besar, cara untuk mengingat-ingat ilmu adalah mengamalkan, praktekkan. Jadi setiap ada ilmu apapun dijalankan, dia lebih menancap. Suatu ketika membutuhkan tidak canggung, tidak bingung dengan mata saya sudah pernah melakukan, bukan hanya pernah dengar saja, tapi sudah pernah melakukan. Ya, terima kasih Mbak Umi pertanyaannya. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz. Pertama, tolong tanyakan sama Pak Ustadz doa tayamum. Terus keduanya, kalau tayamum harus mengenai kulit atau boleh bertayamum dalam keadaan memakai baju lengan panjang? Monggo dijawab, Tad. Ya, terima kasih Umi pertanyaannya. Yang pertama, niat tayamum cukup saya berniat tayamum agar diperbolehkan sholat. Bahasa Arabnya nawaitu tayamum listibahatis sholat. Nawaitu tayamum listibahatis sholat. Fardulillahi ta'ala. Boleh ditulis, Pak Ustaz. Ya boleh. Nanti aku Nanti tulis. saya kirimkan sama Umi. Nanti saya kirimkan. Sekarang coba bersama-sama yang dengar nawaitu tayamum listibahatis sholat. Bareng-bareng. Nawaitu Bareng. 1, 2, 3. Nawaitu tayamuma Ya, bayang. li istibahatis sholah. listibahatis sholat. Apal enggak? Iya, dari kolali, Pak Ustaz. Itu anugerah. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholah fardulillahi ta'ala. Umi ditulis, Umi. Ya, nanti ditulis. Ya nanti Umi yang menulis. Kemudian yang kedua harus mengenai kulit nih karena mengusap tangan. Mengusap adalah tangan. Sampai Yang tidak mengenai kulit itu permasalahan usap muza. Waktu kemarin itu waktu kalau tayamum harus mengenai kulit. kulit. Makanya harus tidak ada
penyentuhan ini mohon maaf nih. Ah. Ketika pakai cincin, harus kalau dicopot. bertayamum harus dicopot. Kalau berwudu tidak harus dicopot. Kalau bertayamum harus dicopot. Karena apa? Salam. Air sifatnya mengalir, bisa masuk ke sela-sela jari, cukup di pinggir-pinggir. Tapi kalau berwudu nggak bisa masuk ke sela-sela cincin, nggak bisa begitu karena kayak air sifatnya. Iya, itu bahkan kan tadi itu teman nanya bolehkah pakai baju, sedangkan tayamum itu sendiri satu epek-epek itu dibagi menjadi dua, tidak boleh bersentuhan dulu ya. Iya. Ya udah. Ini jangan dipakai. Enggak, maksudnya gini, maksudnya begini loh, kita jari tangan kan satu ini dari telapak sama jari-jari. Jadi tadi kan jari-jari 4, 5 jari-jari ini dinaikin di punggung tangan. Nah, langsung yang tengah tangannya untuk separuhnya gitu kan. Tidak boleh bersentuhan dulu gitu. Berarti kalau udah bersentuhan namanya mustakmal ya, Tad? Iya, dan bersentuhan mustakmal. Oh iya. Ya udah second mustakmal. Iya. Nanti itu diperhatikan sama itu perempuan takut malu nanti sama saya. Tuh Pak Dodi, praktekin Pak Dodi. Ya Pak Dodi. Mana Pak Dodi itu enggak? Sebagai Ustaz yang senior, saya mohon bantuannya. Pak Dodi dipraktekin. Siapa tahu nanti bisa ngajarin yang lainnya, ngajarin itu tayamum, bukan jalan-jalan naik ke pesawat terbang itu loh. Buka mic. Tidur dia. Pak Dodo. Tidur paling dia. Parah. Tidur dia. Ya buka mic. Ya udah biarin saja. Semuanya perempuan ini tenang saja, ada Umi. Ya, terima kasih Umi. Mungkin sampai di sini dulu ya Umi. Tuh, dia baru dongol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyaut Pak Dodi. Coba Pak Dodi, laki-laki dipraktekin cara tayamum Pak Dodi. Praktekin cara tayamum. Siapa tahu kan Pak Dodi nanti naik pesawat ke luar negeri atau apa anaknya nanti mau kuliah di luar negeri apa gimana. Coba praktekin tayamum. Buka itunya. Udah maksud nggak tadi? Buka kameranya kayak Ustadz kayak tadi dipraktekin. Waduh. Kuat. Ternyata. Oh isin. Ayo Pak Dodi praktekin. Saya percaya Pak Dodi itu bukan malu sama Umi atau yang lain, tapi malu sama saya ya Pak Dodi ya.